kali ini ya, kalian jawablah dengan jujur. Apakah per hari ini kalian itu aktif ngepoin dan bersosial media di Facebook? Ya, pasti jawabannya sebagian besar dari kalian tuh tidak, betul? Nah, karena ini juga aku alami ya. Aku sendiri juga jarang ya mengakses Facebook seperti aku mengakses Instagram sekarang. Dan aku juga tanya ke saudara, ke kakak aku, ya kan, ke mbakku, ke adikku, bahkan ke orang tuaku juga, ya kan, apakah mereka masih mengakses Facebook? Itu jawabannya tidak. Bahkan ibu aku, ya, itu tak tanya tentang Facebook, jawabannya, nek Facebook itu kan ditinggal ke wong-wong. Itu udah ditinggalin orang-orang, udah nggak zaman. Dan aku juga udah pernah ditanya sama saudara gitu ya. Kamu sekarang kesibukannya apa? Oh, aku konsultan Facebook Ads. Emang sekarang Facebook tuh masih ada ya? Karena mindsetnya orang-orang, pemahamannya orang-orang, Facebook itu adalah thing of the past. Jadi kayak zaman-zaman kita SMP, SMA gitu ya. Itu zamannya Facebook, sekarang udah uzur gitu ya. Jadi dengan asumsi itu ya, itu aku selalu menyarankan ya ke diri aku terutama kalau ngiklan itu lebih baik lebih condong ke Instagram. Nah, cuman ya itu semua harus dibuktikan dengan data. Nah, kalau teman-teman memutuskan mau lebih fokus ke Instagram daripada fokus di Facebook, nah video ini cocok banget untuk kalian. Nah, jadi itu yang akan kita bahas di Facebook Ads Anti-Dukun Series terbaru kali ini dengan Fusik. Let's go, kita mulai. Berasumsi itu fine-fine aja, itu sangat-sangat boleh ya, halal. Nah, cuman asumsi itu harus didukung dengan yang namanya adalah data ya. Bagaimana data ya, belibet data itu mendukung asumsi kalian. Ya gampangnya berarti aku pergi ke Google lalu aku mencari Facebook ya kan, active users gitu. Nah, di situ aku dapat data dari statista.com, minta bacain ya. Jadi dari tahun 2008 sampai 2022 secara worldwide itu sebenarnya aktif user Facebook itu selalu meningkat. Ini dari data dari si statista.com. Dan kalau kita lihat juga di Indonesia, ya, number of Facebook users in Indonesia from 2017 to 2020 with forecast until 2026. Ini ternyata naik ya. Dari 2017 sampai 2026 itu angkanya di 2026 diestimasi mencapai 179 juta. Nah, cuman aku sendiri itu meragukan data yang ada di sini karena faktanya kita nggak perlu jauh-jauh sampai ke US ataupun secara worldwide, kita fokus aja ke Indonesia. Yang aku infokan di awal tadi, pasti kalian juga mengalami, ya kan? Jarang sekali notice orang yang itu aktif di Facebook, kecuali perkumpulan masta, misalnya gitu ya. Dan aku bukanlah seorang masta. Dan kalian yang menganggap dirinya gaul itu udah nggak gubris yang namanya Facebook ya kan. Pasti kalian lebih aktif di mana? Di Instagram. Bahkan kan nggak pernah buka Facebook sama sekali. Mungkin buka cuman sebatas buka Ads Manager. Bener kan ya? Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kalau Instagram itu berapa sih datanya? Nah, ini dari Napoleon Cat ya. Ini kita bisa lihat bahwa Instagram users in Indonesia per Januari 2021 itu ada di angka 82 juta 320 ya. Dibandingkan dengan Facebook tadi lebih banyak yang di Facebook. Cuman mungkin ya, kenapa di Facebook tadi lebih banyak itu adalah data-data yang kemarin dan mungkin usernya nggak aktif semua, beda dengan Instagram. Nah, tadi ini aku ngomongin tentang data statistik, ya kan. Nah, sekarang kita mau lanjutin ya kan, data di dashboard iklan kalian. Dan ini cocoknya untuk kalian yang sudah menjalankan iklan conversion ya, seminimalnya adalah 1 bulan. Oke, nah teman-teman, kita mau buka dashboard langsung. Teman-teman ya, setelah masuk ke dashboard Ads Manager kalian, tentu kalau yang baru ngiklan sebulan 2 bulan dashboardnya nggak sebanyak ini ya, nggak apa-apa, it's okay.
that's not a problem. Teman-teman silakan di tanggalnya di set up dulu ya. Set up dulu tanggalnya sesuai dengan kebutuhan. Kali ini tak bikin maksimum aja lah supaya nggak ribet ya. Terus kolomnya di set sesuai dengan metrik yang sudah kalian setting. Lalu di bagian breakdown silakan teman-teman pilih by delivery ya. Lalu platform kalian yang pakai bahasa Indonesia silakan disesuaikan. Kalau sudah, nanti di bagian campaign depan aja, kita nggak perlu masuk ke dalam-dalam. Kita cuma mau lihat secara keseluruhan. Teman-teman akan disuguhkan data yang sudah di-split. Ya. Di-split menjadi 2, Facebook dan Instagram. Secara hasilnya dan juga budgetnya. Nah, kalau teman-teman melihat di sini, kok data iklan yang di-generate di dashboard aku itu lebih condong di Instagramnya daripada di Facebook. Nah, berarti itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, itu adalah produk kamu itu lebih diminati sama penduduk di Instagram daripada penduduk di Facebook. Yang kedua, mungkin produknya sebenarnya diminati oleh kedua penduduk tersebut. Tetapi, ya, karena konten iklannya itu lebih menarik di Instagram atau Facebook, jadi nanti akan lebih condong ke salah satu platform. Nah, at least itu adalah dari data yang pernah aku baca dan dari pengalaman aku memberikan konsultasi ke klien-klien aku ya. Kalau misal teman-teman itu mengalami hal seperti ini, ya ini ada satu campaign yang mana budgetnya masih sangat-sangat kere-hore, karena maafkan ya, partner aku ini dia budgetnya sebenarnya memang sangat kere-hore, tapi kan yang penting ada datanya ya. Bisa contoh buat kalian. Di sini kita bisa lihat dari 131 hasil itu 40-nya di Facebook, tapi 91-nya di Instagram. Berarti di campaign ini ini cuma ada satu ad set dan satu konten iklan ya. Itu berarti dia lebih condong di Instagram. Nah, ini kemungkinan ya bulan depan ini bakal aku apakan ya, kemungkinan aku akan mematikan Facebooknya ya, lebih ke Instagramnya. Tapi tentu itu aku harus konsultasi dengan partner aku ya, apakah dia mau melakukan seperti itu, karena tergantung kebutuhannya. Nah, cuman di beberapa orang dan di beberapa bisnis tidak selalu terjadi hal yang sama seperti ini. Misal ya, yang kita bisa lihat di yang lain, nah ini ya, ternyata di Facebooknya lebih banyak daripada di Instagram. Padahal ini produknya masih sama karena konten iklannya. Jadi betul konten yang kayak sangat mempengaruhi. Nah, terus di sini mungkin teman-teman bertanya, Mas Imam tuh bener juga ya. Aku tuh jarang loh buka Facebook gitu, dan aku melihat orang-orang Facebook tuh kayak ketinggalan zaman, atau mungkin ya orang-orang yang mohon maaf ya nyebutnya kita kayak yang udik atau mungkin alay kayak gitu ya. Bukan berarti merendahkan, dan nggak semua penduduk Facebook seperti itu ya. Dan aku melihat Instagram tuh lebih wah keren misalnya gitu ya. Aku lebih milih Instagram deh gitu. Ya, itu teman-teman boleh, itu keputusan kalian berarti. Cuman itu ada konsekuensinya, dan konsekuensinya harus kalian lakukan dengan serius. Konsekuensinya adalah berarti pastikan memang produknya itu dicari oleh orang-orang di Instagram. Nah, caranya aja gimana? Cara ngecek paling gampang, ya paling mudah itu, ada nggak sih akun di Instagram yang sukses berjualan produk yang mirip sama kamu, ataupun ada niche market seperti kamu. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus menyesuaikan visual yang dari Instagram. Jadi ini adalah rules of thumb yang tidak boleh kalian lewati, tidak boleh kalian anggap remeh. Kalau mau lebih condong di Instagram, yang harus diperhatikan sangat-sangat crucial sekali, itu adalah visualnya. Mulai dari konten iklan ya. Jadi konten iklan yang kalian sajikan nanti harus benar-benar Instagram banget. Instagram banget sekali. Nowadays itu adalah konten-konten ala-ala TikTok. Jadi kalau yang langsung geblas jualan yang hard sell banget, itu memang kurang sip. Jadi modelnya kayak dibungkus memberikan solusi dulu. Misal jualan fashion tuh bisa. Jadi misal kalian tuh jualan sepatu, ya kan? Misal sepatunya sepatu tali gitu. Nah, contohin aja dulu, ya kan, cara menggunakan sepatu tali itu gimana, misalnya gitu. Ya. Tapi sepatunya pakai sepatu dari brand kamu. Misal kalian jualan kaos, misal kaos polos kayak gini dengan berbagai macam warna. Bisa tuh contohin gimana sih cara makainya kaos polos kayak gini dengan kombinasi jaket, kombinasi celana, misal kayak gitu. Nah, konten-konten dengan visual kayak gitu, itu di Instagram sangat-sangat disukai. Jadi harus seperti itu. Dan yang berikutnya adalah
Walaupun teman-teman juga produknya itu misal solusi ya, itu juga jangan menggunakan landing page yang alay. Alay itu gimana sih? Yang tulisannya ada panah-panahnya, terus di dalam landing page-nya tuh warna-warni. Penduduk Instagram itu kurang menyukai dengan hal-hal seperti itu. Apalagi kalau produknya adalah produk fashion. Produk fashion, kalau di Instagram, berkaca dari klien-klien aku, mereka langsung check out ke website. Ya, dengan alasan produknya sudah bagus dan visualnya juga mendukung. Nah, BTW, kalau teman-teman masih bingung ngawang-ngawang dengan apa yang aku omongkan tadi, dan kalian tuh kepengen banget nih ya, lebih ngencengin di Instagram, dan itu juga aku sarankan, teman-teman bisa menggunakan cara aku menyebutnya adalah cara menarik customer ampas dan berkelas. Itu ada di bab Anti Dukun Series Premium yang ada di sini. Kalian bisa praktekkan di situ. Di situ aku menjelasin juga kegunaan dari branding dan marketing untuk nanti bisa menggait orang-orang yang lebih berkelas lah dalam konteks di Instagram ini ya. Dan ini juga sudah dipraktekkan sama salah seorang yang beli e-course ini ya, yang dulunya websitenya sepi pembeli ya kan, terus setelah praktek juga bisa menjadi lebih bagus ya, karena brandnya menjadi lebih trusted ya. Jadi Instagram brand visual itu sangat-sangat penting. Itu ada di sini ya. Silakan kalau ada dananya dan mau ngulik di luar dashboard itu ada di situ ya. Oke, balik ke sini. Terus ada konsekuensi lain lagi kalau kalian itu mau fokus ke Instagram. Nah, ini konsekuensinya cukup agak menyesakkan dada dan menyesakkan rekening kalian, yaitu kalau placementnya di Instagram itu memang biasanya, ya ini biasanya ya yang terjadi di sini, mungkin tidak terjadi di kamu, tapi di sini data yang aku punya, itu CPM-nya atau cost per 1000 impression-nya itu lebih mahal daripada di Facebook. Nah, karena lebih mahal, misal kalian 100.000 jalan di Facebook sama 100.000 jalannya di Instagram, itu nanti kecepatannya akan berbeda, impresinya akan berbeda. Ya, misal kita lihatlah di sini ya. Ini di Facebook ya. CPM-nya di angka 36.238. Tetapi impresinya kalau di Instagram itu adalah 50.334. Jadi memang betul lebih mahal. Tetapi ingat, kalau produknya pas, visualnya juga mendukung ya, branding marketingnya juga oke di Instagram, dan akun Instagramnya hidup, menurut aku iklan dengan placement di Instagram itu lebih worth it. Dan itu adalah menurut pendapat aku. Kalau teman-teman itu gimana? Coba tulis juga di kolom komentar. That's it guys untuk video kali ini di Facebook Ads Anti Dukun Series ya. Kalau kalian mau ditch Facebook ya silahkan, monggo. Tapi kalau mau masih menjalankan keduanya juga silahkan, monggo. Ya, mau fokus ke Instagram doang juga silahkan, monggo. Itu keputusan kalian masing-masing. Tentukan dan pastikan juga keputusan itu sesuai dengan data yang kalian miliki. That's it untuk kali ini. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.